Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Idza mata banu adama inqata'a illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u lahu awalidin yulad awalidin salihin yad'ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa senantiasa saya panjatkan puji syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga kembali bisa menyampaikan apa-apa yang perlu saya sampaikan, apa-apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru saya terdahulu, untuk saya sampaikan kembali pada teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba menyampaikan apa yang disampaikan guru saya dulu, apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara kita menolong orang yang baru meninggal dunia. Siapapun itu, terutama orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita. Macam mana caranya menolong dia? Menolong dia kalau dia baru meninggal. Jadi dalam satu kitab dan juga ditambahkan oleh beberapa kitab yang lain, ada cara untuk menolong orang yang baru meninggal dunia. Apa caranya? Orang yang meninggal dunia kita tolong bukan untuk hidup lagi, tapi untuk menolong dia ketika nanti dia menghadapi malam pertamanya di alam barzah, alam kubur. Karena apa? Orang yang meninggal dunia itu paling takut. Kalau orang yang meninggal itu paling takut itu dengan malam pertama di dalam kubur. Karena pada malam pertama di dalam kubur, menurut riwayat yang disampaikan oleh guru saya di dalam kitab Al-Mukhtar, di dalam kitab apalagi kitabnya Matali'ul Anwar, ditambah lagi kitab Nuzhatul Majalis namanya kitabnya, diterangkan di sana. Kata guru saya, apabila orang sudah meninggal dunia, baru meninggal dunia, dia paling takut, yang ditakutinya adalah malam pertamanya. Malam ketika baru hari itu meninggal, nah malam untuk menghadapinya. Misalnya pagi ini meninggal, nah nanti sore kita baru sudah berbuka puasa, sahur. Nah nanti pada malam pertamanya itu maghrib mulainya. Itu yang paling ditakuti orang meninggal dunia. Kalau pengantin baru, malam pertamanya bukan ditakuti, agak tegang-tegang, tapi senang. Beda dengan orang yang meninggal. Orang yang mati paling takut malam pertamanya, karena siksaannya besar, berat, paling malam pertama itu. Maka ada cara menolongnya. Sesuai tadi yang saya sampaikan,
menurut kitab Al-Mukhtar, kitab Matali'ul Anwar, kitab Nizahatul Majalis, bahwa ada cara nolongnya untuk malam pertama, yaitu dengan mengirim tahlil. Maka kita disuruh maca tahlil, itu dasarnya. Jadi bukan bid'ah, ada dasarnya. Bukan bid'ah kita maca Yasin, maca tahlil, ada dasarnya. Buka kitab Al-Mukhtar, carilah di sana keterangan, belajar di sana. Itu guru saya nyampaikan. Selain tahlil yang bisa kita tolong ya secara pribadi, kalau tahlil kami biasanya kita ke rumah almarhum ya. Aduh, jangan kita nak tahlil dewean. Nah, caranya secara pribadi kita nolongnya adalah dengan cara melakukan sholat sunnah hadiah. Melakukan sholat sunnah hadiah itu yang bisa kita tolong atau kita lakukan pada malam pertama bagi orang yang baru meninggal dunia. Apalagi kalau yang meninggal dunia itu adalah keluarga kita, apalagi emak atau ayah. Mak ayah kita meninggal, harus kita tolong. Macam mana nulungnya? Ya, maca tahlil, ngirim Fatihah. Nah, yang pertama di samping itu tadi saya sebutkan adalah dengan cara melakukan sholat sunnah hadiah. Kapan sholat sunnah hadiah aku dilakukan? Ya, namanya sholat sunnah hadiah. Kita bagi hadiah, nulung ya, untuk emak atau ayah atau keluarga kita atau kawan-kawan kita, untuk nulungnya di ke dalam kuburnya pada malam pertama. Pada malam pertama itu paling menyeramkan menurut riwayat, banyak keterangan hadis, keterangan yang lain di dalam kitab-kitabnya ya. Jadi kita melakukan sholat sunnah hadiah. Sholat sunnah hadiah ini dilakukan ketika setelah kita melakukan sholat fardu maghrib. Setelah maghrib malam pertama itu, dia meninggal siang, malamnya setelah maghrib kita melakukan sholat sunnah hadiah. Cuma 2 rakaat, tidak ada payah-payah, cuma 2 rakaat. Nah, itulah hadiahnya yang bisa kita tolong. Kita nolong orang, apalagi orang tua kita ya. Jangan waktu kita jangankan orang tua meninggal bukannya nak nolong, malah ribut. Ngapa? Ribut nak bagi warisan. Kalau ada warisan, ribut nak bagi harta. Yang meninggal tanpa sarung, bukannya nak nolong, melolong. Jadi sebaiknya ini yang disampaikan oleh guru saya ya, adalah caranya adalah dengan melakukan sholat sunnah hadiah. Maka kalau kami di kampung Siko ya, di kampung Siko kalau ada yang meninggal, biasanya mulailah anak-anaknya atau keluarganya menyiapkan amplop. Sebenarnya tidak perlu cuma rasa terima kasih juga karena dia sudah berduka. Menyiapkan amplop, ngisi seikhlasnya, entah 10.000, entah 20.000, tergantung kemampuan orang. Itulah magikan mencari guru-guru ya. Guru-guru amplop tersebut sambil nyebutkan guru minta tolong sembahyang hadiah. Macam itu kebiasaan kami di kampung. Betulan kampung saya Ulu Gedong, saya asli Ulu Gedong, Jambi, Kota Semarang. Dan juga kampung kedua saya adalah Kumpe Ulu Tarik kan. Itu kampung kedua saya. Sama kebiasaannya juga macam itu. Jadi adalah melakukan sholat sunnah hadiah. Nah, sebaiknya lebih afdolnya itu, lebih bagusnya itu, sembahyang sunnah hadiah itu bukan dilakukan oleh orang lain. Bukan tidak boleh, tapi lebih afdol, lebih bagus itu dilakukan oleh keluarganya dewe
anaknya, cucunya, keluarganya. Itu lebih cepat karena ada hubungan kekerabatan, hubungan keluarga. Jadi seperti itu. Jadi langsung itu penyampaian saya. Kata pengantarnya bahwasanya cara kita nulung itu adalah untuk orang meninggal dan melakukan sholat sunnah hadiah. Jadi bagaimana tata cara kita melakukan sholat sunnah hadiah ini? Sholat sunnah hadiah ini dilakukan setelah sholat maghrib sebanyak 2 rakaat. Sudah sembahyang maghrib, kita tegak lagi, sudah berwirid. Kalau kita berwirid, ya berzikir, tegak lagi melakukan sholat sunnah hadiah. Apa niatnya? Niat sholat sunnah hadiah itu macam mana? Nah, sesuai dengan kata-kata yang saya sampaikan adalah hadiah. Jadi niatnya adalah usolli sunnatan hadiah rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku semayang atau sholat hadiah, melakukan sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya ulangi, usolli sunnatal hadiyah rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat hadiah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Dia ada 2 rakaat. Jadi apa yang dibaca di 2 rakaat itu? 2 rakaat itu. Yang dibaca adalah yang pertama Fatihah, jelas Fatihah. Ya seperti biasa kita sembahyang pada biasa, Fatihah, rukun. Karena Fatihah itu rukun. Kita setelah takbir, niat takbir, maca doa iftitah, maca Fatihah. Setelah Fatihah, ya, kita membaca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Ayat yang pertama, ya. Ayat kursi cuma 1 kali yang dibaca. Sudah ayat kursi, langsung ditambah lagi. Apa ayat yang kedua? Ada 3 yang dibaca untuk sembahyang sunnah hadiah itu sesuai tuntunan yang diajarkan oleh guru saya. Sudah Fatihah, maca ayat kursi, maca lagi surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu inna a'tayna. Inna a'tayna berapa kali yang dibaca Al-Kautsar ini dibaca sebanyak 3 kali. Ya, ayat kursi sekali, Al-Kautsar sekali, 3 kali. Ditambah lagi yang akhir Al-Ikhlas, kulhu. Ya. Surah Al-Ikhlas, kulhu itu sebanyak 11 kali. Nah, itu yang dibaca di rakaat pertama. Sudah Fatihah, kita maca ayat kursi sekali, maca surah Al-Kautsar, inna a'tayna Al-Kautsar sebanyak 3 kali. Mohon maaf 1 kali, ya. 1 kali. Ayat kursi 1 kali, inna a'tayna 1 kali, baru Al-Ikhlas 11 kali. 11 kali. Bang kau sering jarang dilakukan. Awak kalau pas ingat ada niat memang terdengar kawan yang meninggal atau para guru yang kenalan gitu, niat ada, kita lakukan. Maka jarang melakukannya, bukan sembahyang tapi sembahyang sunnah. Maka kita pengen nulungnya, buat sembahyang itu jadi agak lupa. Ya. Jadi itu tadi rakaat pertama kita membaca Fatihah, setelah Fatihah maca ayat kursi sekali, maca surah Al-Kautsar inna a'tayna sekali, ayat kursi 11 kali. Di rakaat kedua macam itu juga, sama. Ayatnya sama. Tak ada yang berubah. Selesai rakaat pertama, rakaat kedua ngajarkan itu juga. Baca Fatihah lagi,
Baca ayat kursi ayat kursi lagi sekali. Sudah itu baca surah Al-Kautsar, inna a'taina satu kali, ditambah lagi Al-Ikhlas, kulhu 11 kali. Itu rakaat kedua. Sudah itu salam, selesai kita baca untuk melakukan salat sunnah hadiah. Nah, sudah itu baru kita baca doa. Doa macam mana? Doanya itu macam aturan doa. Kalau aturan doa itu umumnya kan kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita dah hafal ya langsung dah kayak alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan amin. Itu mungkin jarang hafal. Kalau hafal alhamdulillah lebih bagus. Ditambah kalau cuma ada hafal juga, yo alhamdulillahirabbil alamin, langsung kita salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ditambah doa khususnya. Doa khususnya apa? Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lam ma urid wa ba'as qulubaha wa ba'as sawabaha ila qabri wa ba'as sawabaha ila qabri. Khususan siapa namanya, sebut Fulan bin Fulan, si A bin si A, nama yang meninggal apa tadi, birahmatika ya arhamar rahimin. Singkat doanya ya. Allahumma inni, ya Allah, aku jadikan sholat itu semayang ko, sholat aku ko, hadhihi sholata ko, sholat ko, wa anta ta'lam ma urid, ya, apa-apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya, keinginan kita apa? Wa ba'as sawabaha, minta kita, wa ba'as sawabaha, minta maafkan, minta ampun. Kita nulungi, minta ampunkan dosa yang meninggal tadi. Wa ba'as sawabaha ila qabri, dalam kubur, dalam untuk kuburnya si Fulan, si A bin si A. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Macam itu intinya. Lebih kurang artinya macam itu. Dah hafal di doa Arabnya, doa Latin kita baca. Jadi macam itu tata cara kita melakukan sholat sunnah hadiah. Ya, cuma sekali. Cuma setelah sholat maghrib, ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, cara nulungnya macam itu. Jadi insya Allah orang yang baru meninggal yang dapat pertolongan, dapat hadiah, yang namanya dapat hadiah itu senang. Ya, ada erti orang yang tidak ada dapat hadiah tidak ada senang. Apalagi memang sangat dibutuhkan bagi orang yang meninggal tersebut. Apalagi kalau yang meninggal saya sebut tadi orang tua gitu. Sangat bangga nih. Kenapa saya sebut itu tadi? Fungsi kita sebagai anak itu tadi awalidin solihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti, yang mendoakan. Nah, kita mendoakan orang tua kita, dia meninggal, malam pertama kita buatlah itu salat sunnah hadiah. Juga untuk guru-guru kita, kawan-kawan kita, kalau kita. Nah, dan itu juga semuanya balik kepada hati kita. Kadang hati kita lah nak melaksanakannya. Kita pengen nulung orang, macam mana hati? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Saya cuma nyampaikan sebatas apa yang bisa saya sampaikan. Itu yang diajarkan oleh para guru-guru saya dulu. Nah, karena dasarnya saya guru juga mengajarkan itu tujuannya untuk dilakukan, untuk disampaikan kembali.
Ya saya cuma bisa nyampaikan itu. Jadi sembahyang hadiah. Kenapa? Itulah fungsinya. Dasarnya juga kenapa tadi salah satu hadisnya idza mata banu adama in qata'a illa min salasin. Ya. Kalau meninggal tuh anak Adam ke hadisnya kok banyak kaitannya. Ya, ada sedekah jariah. Nah, salah satu juga tuh di nulung juga kalau yang sudah lama meninggal dunia, macam mana cara nulungnya lagi? Sedekatin jariah, kita bersedekah. Ada duit 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tidak masalah. Yang penting kita ikhlas, kita bersedekah atas nama orang tua kita atau keluarga kita yang meninggal. Itu nulung. Ya. Itu yang menolongnya. Nah, itu kalau yang sudah meninggal lama, kita bayar sedekah, niatkan untuk sedekah orang tua kita, keluarga kita, ya, yang meninggal. Tidak perlu banyak, yang penting semampu kita. Wakaf kita niatkan untuk keluarga kita, terutama orang tua, para guru-guru kita. Juga dalam setiap melakukan kebaikan, niatkan, ya Allah, kalau saya buatnya macam itu sesuai dengan apa yang diajarkan guru saya. Cuma berniat setiap melakukan kebaikan, ya Allah, mudah-mudahan kalau perbuatan baik itu ada pahala. Ya bagikan pahalanya untuk saya, untuk guru-guru saya yang telah mengajarkan ilmunya juga, yang mengajarkan ilmu itu untuk dilakukan, baik pada guru-guru yang telah meninggal dunia maupun pada guru-guru saya yang masih hidup. Semoga para guru saya yang telah mengajarkan ilmu kebaikannya, ilmu agamanya kepada saya, semoga menjadi amal jariah semua para guru-guru saya tersebut, baik yang masih hidup apalagi yang telah meninggal dunia, menjadi amal jariah yang bisa saya sampaikan. Yang penting saya sampaikan, terlepas salah, terlepas dilakukan atau tidak dilakukan oleh yang saya sampaikan, insya Allah saya lakukan. Saya berani, saya nyampaikan, saya lakukan dulu. Ya. Saya terima dari guru saya lakukan dulu. Apa rasanya, apa khasiatnya, apa manfaatnya, ya, baru saya berani saya nyampaikannya. Kalau saya belum melakukannya, saya nyampaikannya berat bagi saya rasa. Ya. Kenapa? Padilah apanya berat, mudaratnya berat. Kita cuma bisa ngajar, artinya maaf, saya tidak berani ngajar, saya cuma nyampaikan, bagi tahu. Saya bagi tahu, tapi saya tidak pernah melakukannya, mudaratnya lebih besar. Ya berani saya nyampaikan, insya Allah saya lakukan. Ya. Sudah itu dasar yang lain adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim untuk melakukan sholat itu, karena dianggap lagi bid'ah pula, bid'ah kini kebanyakan macam bid'ah, mengatakan bid'ah mana dasar macam mana. Ista'inu bisabri wasalah, dasarnya salah satunya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya. Ista'inu bisabri wasalah, jadikan semayang dan sabar, semayang, sholat dan sabar sebagai penolong. Jadi sholat dan sabar itu nulung untuk penolong kita. Ada masalah, semayang, sabar gitu. Sabar, lakukan semayang. Macam mana sabar? Ya. Yang dikatakan sabar itu macam mana? Yang dikatakan sabar itu artinya ibaratkan kini itu dalam bulan puasa, kalau kita sahur, dan pasti insya Allah akan ada berbuka. Ya, insya Allah akan ada berbuka. Di maghrib lagi kita berbuka. Ada akhirnya sabar itu, sabar untuk menerima hasil sabar itu ada. Berbuka nanti di maghribnya waktu buka. Nah, kita sahur subuh. Ya.
Nah itu sabar. Jadi makna ista'inu bis-sabri was-shalah itu jadikan semayang dan sabar sebagai penolong untuk orang hidup juga orang mati. Ngapa dulu? Ini jangan dengan semayang hadiah. Jadikan sholat. Jadi seperti itu. Kita juga ada masalah, ngadulah dengan sholat. Itu jalan satu-satunya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya udah bisa nak bercakap banyak macam padek macam orang, saya udah tukang. Karena saya bukan tukang ceramah, saya cuma belajar, artinya cuma belajar bercakap. Masih beleponan saya ke bercakap, ya, tapi saya punya rasa untuk menyampaikan. Ya. Karena kata buku dulu, balighuni walau ayah, kata dia. Sampaikan walaupun satu huruf. Saya belajar dari buku ke satu huruf, saya lakukan dulu. Saya pahami dulu, saya lakukan, saya kerjakan, baru saya sampaikan. Maka saya berani menyampaikan kembali karena saya melakukannya. Itu kata saya tadi. Kalau tidak saya lakukan, saya mengajarkan, saya bagi tahu, mudaratnya besar bagi saya. Boleh, cuma mudaratnya besar bagi saya. Ya. Artinya kita cuma bisa bercakap atau orang, tapi kalau lakukannya tidak, itu yang buat hal. Makanya saya berusaha menyampaikan apa-apa yang saya lakukan. Saya juga bukan untuk mohon maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala kalau ada timbul niat di hati saya riya, ujub, sum'ah, astagfirullahaladzim. Ya, saya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya, saya cuma berusaha menyampaikan apa yang telah sampaikan oleh guru-guru saya dulu. Karena kini para guru-guru sudah banyak meninggal dunia. Ilmu itulah langka, ilmu itulah sulit, ya, pengetahuan itulah sulit. Apalagi di zaman canggih gini, zaman HP-nya lah bahasa Irak kata orang, lah banyak. Apalagi yang pengetahuan yang sudah jauh dari ajarannya, dari sumber aslinya, lah banyak yang macam-macam. Makanya saya coba untuk nyampaikan apa yang diajarkan guru saya terdahulu. Ya. Karena guru-guru dulu ngajarnya dengan ikhlas, guru dulu dengan kasih sayang ngajarnya. Dah ketik lagi kata-kata guru-gurunya habis sudah meninggal dunia guru saya. Aduh, yang masih hidup, alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Ya, semoga guru-guru saya yang masih hidup disehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya, untuk kembali mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Karena kalau tanpa guru, tidak ketik kita dapat ilmu. Sebab guru itu adalah ulama. Ya, ilmu bersumber dari guru, tidak ada ngabal. Ya. Gurunya juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya terdahulu. Dalilnya apa? Al-ulama warisatul anbiya. Ulama orang yang tahu. Ulama itu orang yang paham, orang yang tahu. Artinya guru yang tahu. Warisatul anbiya adalah pewarisnya para nabi. Nabi-nabi tidak ada lagi ini. Jadi pewarisnya adalah para ulama. Ulama-ulama yang menyampaikan ilmu kebenaran yang bersumber dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, semoga para guru-guru tadi saya sampaikan yang masih hidup diberkahi hidupnya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badan jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah meninggal, untuk semua guru-guru saya dan
para guru-guru yang lain yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu kebaikannya kepada murid-muridnya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, di alam yang sedang dialami oleh para guru-guru yang telah meninggal dunia yang mendahului kita. Ya, semoga ilmu-ilmu pengetahuan agama dan ilmu kebaikan yang telah diajar mereka yang telah meninggal itu pada orang yang masih hidup menjadi ladang amal jariah, ladang pahala bagi mereka. Mungkin itulah pagi ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan itu. Saya minta ampun kepada Allah dari segala penyakit batin. Kalaupun ada juga terlepas, semuanya adalah semata-mata karena penyakitnya, zuhirnya dari saya sendiri. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang elok yang saya sampaikan tadi itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk-buruk ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa yang buruk itu datangnya dari saya dewe, dari nafsu saya dewe. Saya sekali lagi terima kasih. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan dari yang saya terima dari guru-guru saya. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.